Saya dan Aditya Rifai akan menjelaskan tentang pohon penurunan. Pohon penurunan adalah representasi visual dari proses penurunan sintaksis dalam ilmu komputer. Pohon penurunan ini dapat membantu memahami struktur bahasa pemrograman dan bagaimana kompiler atau interpreter menguraikan dan memahami kode sumber. Dapat kita lihat dari gambar struktur pohon penurunan. Struktur pohon penurunan ini ada 3. Yang pertama, simpel akar. Simpel akar ini mewakili seluruh program atau pernyataan yang akan diurai. Yang kedua, simpul internal. Simpul internal ini mewakili konstruksi sintaksis seperti ekspresi, pernyataan, dan deklarasi. Yang ketiga, daunnya. Daunnya ini mewakili elemen terkecil seperti identifier, literal, dan tanda baca. Manfaat pohon penurunan. Yang pertama, analisis sintaks. Analisis ini membantu kita mengidentifikasi dan memahami struktur sintaksis dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, ada pemeriksaan kesalahan. Yang ini mempermudah kita mendeteksi dan perbaikan kesalahan pada kode sumber atau program komputer. Yang ketiga, optimasi kode. Optimasi kode ini memungkinkan kita menganalisis dan mengoptimalkan kode pada tingkat abstrak yang lebih tinggi. Yang keempat, ada translasi bahasa. Yang ini dapat memfasilitasi proses translasi kode dari satu bahasa pemrograman ke bahasa lain. Sekian dari saya, terima kasih. Algoritma penurunan. 1. Analisis leksikal. Memecah kode sumber menjadi token-token yang dikenali oleh bahasa pemrograman. 2. Parsing. Membangun pohon penurunan berdasarkan aturan tata bahasa yang didefinisikan. 3. Semantik analisis. Memeriksa apakah konstruksi sintaksis sesuai dengan semantik bahasa pemrograman. Aplikasi pohon penurunan. Kompiler. Kompiler menggunakan pohon penurunan untuk mengubah kode sumber menjadi kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Interpreter. Interpreter menggunakan pohon penurunan untuk mengeksekusi kode sumber secara langsung tanpa membutuhkan tahap kompilasi. Alat pengembangan. IDE dan alat bantu pengembangan menggunakan pohon penurunan untuk memberikan fitur-fitur seperti penyelesaian kode, pemeriksaan sintaks, dan refactoring. Statis analisis. Alat analisis statis memanfaatkan pohon penurunan untuk mengidentifikasi bug, kerentanan, dan masalah kualitas kode. Pohon penurunan berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Contoh pohon penurunan. Contoh dapat dilihat pada gambar. Variabel, deklarasi, dan penggunaan variabel. Pernyataan if, penggunaan pernyataan kondisional if else. Pemanggilan fungsi atau prosedur. Perulangan, konstruksi perulangan seperti for dan while. Memahami pohon penurunan. 1. Sintaks. Memahami aturan tata bahasa dan struktur sintaksis. 2. Parsing. Mempelajari algoritma parsing untuk membangun pohon penurunan. 3. Traversal. Menguasai cara menelusuri dan memanipulasi struktur pohon penurunan. Tantangan pohon penurunan. Kompleksitas bahasa. Bahasa pemrograman yang kompleks dapat menghasilkan pohon penurunan yang rumit dan sulit dianalisis. Ambiguitas. Beberapa konstruksi sintaksis dapat memiliki interpretasi ganda yang mempersulit proses parsing. 4. Performa. Membangun dan menelusuri pohon penurunan yang
besar dapat membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Keterbatasan aturan. Aturan tata bahasa yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghasilkan pohon penurunan yang tidak valid. Kesimpulan, pohon penurunan adalah alat fundamental dalam ilmu komputer yang memungkinkan analisis dan pemahaman struktur bahasa pemrograman. Dengan terus berkembangnya teknologi, aplikasi dan potensi pohon penurunan akan semakin luas di masa depan.